Ternyata tim Sus Polri menyimpulkan bahwasannya ini adalah kasus pembunuh, bukan kasus laka lantas. Kalau temuan tim Susnya Polri seperti itu, maka muncul pertanyaan. Para saksi-saksi yang bermunculan itu, yang menyatakan ini laka lantas, itu bagaimana? Apakah mereka berbohong? Kalau mereka berbohong, siapa yang nyuruh mereka berbohong? Untuk menjawab persoalan ini, izinkan saya terlebih dahulu membahas tentang satu sosok pengacara yang dinamakan Ibu Titin. Pengacara kampung tapi tidak kampungan, katanya begitu ya, yang bernama Ibu Titin. Karena nanti akan erat kaitannya sosok Ibu Titin ini dengan persoalan kita di awal tadi, tentang temuan tim susnya Mabes Polri. Bukan, maksud saya tim sus Polri ya, temuan tim sus Polri, begitu. Ibu Titin setajam apa sih intuisinya, ya kan? Nah, ini kita akan temukan nih, setajam apa intuisi Ibu Titin dan kenapa dia punya intuisi yang begitu tajam. Kemudian yang kedua, kenapa Ibu Titin begitu ngotot mencari bukti, barang bukti yang meyakinkan kalau ini adalah laka lantas. Apa sih motifnya Bu Titin melakukan itu, begitu loh. Karena seandainya pun itu tidak dicari-cari oleh Ibu Titin, pembuktian bahwa ini adalah laka lantas, sebenarnya itu ya Ibu Titin ini tetap akan menang gitu loh. Dilihat dari Miranda Rules, dari logika hukumnya, dari kejanggalan-kejanggalan hukumnya, itu semua sudah mengarah kepada kemenangannya Bu Titin, begitu loh sebenarnya ya. Tapi kenapa Bu Titin begitu ngotot ingin cari bukti kalau ini adalah kasus laka lantas, bukan pembunuh dan pemerkosa? Seandainya pun ini kasus pembunuh dan pemerkosa, tetap siapa yang dibela Bu Titin? Saka Tatal dan Sudirman. Mungkin sekarang masuk lagi membela ke 6 terpidana, itu tetap tidak akan dirugikan. Mereka akan dibebaskan karena mereka bukan pelakunya. Seandainya pun ini kasus pembunuh dan pemerkosa. Tapi kenapa, yang pertanyaan kita, kok begitu ngototnya Ibu Titin? Kita akan temukan jawabannya pelan-pelan. Kita akan coba cari tahu jawabannya. Kita mulai dulu dari yang pertama. Setajam apa sih intuisi Bu Titin, ya kan? Setajam apa nih intuisi Bu Titin, dan apa yang menyebabkan intuisinya begitu tajam? Untuk menjawab ini, coba kamu perhatikan satu video ini juga sebagai kenangan ya. Ternyata ada pengacara kota, anak buahnya Hotman Paris, modelan begini. Coba saksikan dulu videonya. Rangkaian cerita bohong yang beberapa tahun ini dirangkai oleh Peggy alias Peron alias Robi Setiawan. Jadi kalau misalnya tadi dia bilang saya tidak bersalah, saya rela dihukum mati, ya itu sah-sah saja sebagai pembelaan dia. Tapi harusnya masyarakat jangan fokus ke situ. Masyarakat harus percaya bahwa ini memang sudah terjadi penyelidikan, ada saksi, itu sudah ditetapkan sebagai tersangka yang betul-betul press release hari ini, ya itulah gitu loh. Jadi jangan memblunder kemana-mana lagi. Yang kita harus sekarang fokuskan adalah kenapa 2 DPO-nya hilang. Jadi fokusnya jangan terpecah belah. Jadi itu loh. Saya yakin banget pihak kepolisian sudah sangat-sangat kooperatif tentang hal ini, menetapkan tersangka Peggy hari ini dengan berbagai barang bukti yang sudah ada. Gitu loh. Jadi kalau dia bilang saya tidak bersalah, saya rela dihukum mati, ngapain mengganti identitas sekian tahun? Peggy itu mengganti identitas. Mengganti identitas sudah jelas itu. Menjadi Robi. Itu ada yang tadi barang buktinya ada ijazah, rapot atas nama Peggy Irawan, terus ada ijazah, rapot asli, fotokopi KTP, identitas, itu ada semua. Jadi masyarakat jangan terbawa arus untuk lebih fokus ke ini bukan Peggy. Sudah. Kalau sudah DPO 1 tertangkap, sudah. Kita fokus lagi. Ada 2 nama lagi yang harus menjadi PR kita. Nah, itu tadi adalah video anak buahnya Hotman Paris yang mengatakan, yang meyakini bahwasannya hasil kerja polisi yang menangkap Peggy Setiawan itu sudah tepat. Nah, padahal dia ini adalah pengacara kota yang sekolahnya mahal,
ya kan, tergabung dalam circle orang-orang kaya, orang mahal sekelas Hotman Paris. Tapi lihat, intuisinya hanya sebatas itu. Nah, kita bisa tahu setajam apa intuisi Ibu Titin dari keterangan pers pengacara Hotman Paris itu tadi. Kenapa? Itu sebagai perbandingan begitu loh. Di masa itu, di 3 bulan silam, ketika pengacara-pengacara hebat sekelas Hotman Paris dan anak buahnya punya intuisi kalau Peggy Setiawan itu pelakunya, lihat Bu Titin. Dia tetap kekeh, tetap yakin Peggy Setiawan bukan pelakunya karena ini adalah laka lantas. Kalau laka lantas itu tidak ada pelakunya, gimana mungkin? Ya ini, itu Bu Titin. Dalam tekanan pun, dalam teror pun, Bu Titin tidak bisa diganggu-gugat intuisinya. Sebegitu tajamnya. Padahal kalau manusia pada umumnya, jangankan kita, Bu Titin lah, kamu aja dulu 3 bulan yang lalu, ketika para pengacara kondang hebat itu meyakini ini adalah pembunuh dan pemerkosa, kemudian meyakini Peggy Setiawan itu banyak, mayoritas itu loh, keyakinannya itu terganggu gitu loh. Kayak ada perasaan, jangan-jangan iya ya, jangan-jangan ini beneran pelakunya. Itu kan ada perasaan jangan-jangan itu. Itu namanya intuisi. Tapi tidak berlaku kepada Ibu Titin. Di Ibu Titin ini tidak ada itu bahasa jangan-jangan. Dia kalau sudah meyakini satu hal ini laka lantas, dia terus terobos. Itulah Bu Titin. Tidak ada perasaannya jangan-jangan iya pelakunya Peggy Setiawan. Karena pengacara-pengacara kondang berkeyakinan seperti itu. Nah, itulah kalau kamu pengen tahu setajam apa Ibu Titin dalam intuisinya, itu udah di situ tuh. Di tengah opini yang begitu deras menyatakan ini adalah pembunuh dan pemerkosa, Peggy Setiawan adalah pelakunya, dia tetap kekeh. Badak nih gini nih Bu Titin ini badak, terobos terus, dia yakin. Nah itu. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang menjawabkan intuisinya begitu tajam? Apa yang mengasah? Jawabannya hanya satu, karena dia bekerja bukan karena duit. Sudahlah, dia bekerja tidak berdasarkan orderan duit. Dia itu bekerja berdasarkan panggilan jiwa, panggilan hati. Jadi yang mengarahkannya itu langsung alam semesta, langsung Tuhan yang menggerakkan dia harus kemana, dia harus kemana, itu langsung Tuhan. Kenapa? Karena dia bekerja sesuai dengan panggilan jiwa gitu loh. Artinya yang membimbingnya itu bukan lagi material. Kalau orang bekerja berdasarkan duit, secara logika ya sesuai dengan jumlah duitnya. Misalkan kamu pergi ke kantor, ya kan, pergi dari wajib masuk jam 7, pulangnya jam 3 ataupun jam 4, karena bayarannya segitu. Itu kalau kamu keluar lebih dari jam 4 namanya lembur. Jadi tetap kewajiban kamu tuh masuk jam 7, pulang jam 3. Kalau lebih dari jam 3 itu namanya lembur. Itulah kalau kerja berdasarkan duit di situ. Tapi lain dengan orang yang bekerja berdasarkan hati, berdasarkan panggilan jiwa. Contoh, kamu mengurus bayi kamu. Kamu punya bayi misalkan, kamu ngurus. Itu nggak ada batasan waktunya. Mau dari pagi sampai sampai subuh, kamu tidak akan mengeluh apa-apa dan kamu tidak akan minta perlu duit lemburan. Karena itu panggilan jiwa, panggilan hati. Nah, begitu pula yang terjadi kepada Ibu Titin. Kenapa dia begitu, intuisinya begitu tajam? Karena bukan berdasarkan duit, tetapi berdasarkan panggilan jiwa. Kemudian yang kedua, kenapa Ibu Titin begitu ngotot mencari bukti kalau ini adalah pembunuh, ini adalah laka lantas, bukan pembunuh dan pemerkosa? Jawabannya adalah karena kita ini tidak mengalami seperti yang dialami Ibu Titin di 8 tahun silam. Jadi kita enak aja mau mikir pembunuh, pemerkosa, laka lantas, ya biasa aja kalau kita. Dah kalau dia itu ngalamin banget. Kenapa? Selama 8 tahun lamanya, apalagi tahun 2016, dia itu difitnah sebagai pembela pembunuh. Dianggap orang bodoh, dianggap pengacara bodoh. Karena apa? Sudah jelas-jelas ini adalah pembunuh dan pemerkosa, dia tetap kekeh dengan laka lantasnya.
Maka dari sinilah dia ingin membuktikan kepada masyarakat umum bahwa saya tidak seperti sebodoh yang kalian fitnahkan dulu. Bahwa saya ini benar dalam keadilan, benar dalam tegak lurus dalam kebenaran gitu loh. Itu kalau kita tidak bisa merasakan di 2016 itu adanya demo, Bu Titin keluar itu sampai diludahin, tidak mungkin akan sekekeh itu dia pola pikirnya Bu Titin itu. Makanya sampai sekarang dia tetap aja itu ngejar-ngejar si Nasruddin. Padahal bisa aja itu dibohongin sama Nasruddin. Tapi apa? Cuma dibohongin doang. Misalkan Nasruddin ini bohong ya, tidak punya fotonya tapi bohongin Bu Titin. Itu buat Bu Titin, alah no problem, tidak ada masalah. Wong dia dipitnah, diludahin aja pernah gitu loh. Kalau cuma sekadar dibohongin nggak bakal sakit hati itu Bu Titin gitu loh. Yaitu dia, ini adalah sebagai pembuktian tentang sebuah kebenaran. Itulah yang dilakukan oleh Ibu Titin. Kenapa dia begitu kekeh? Padahal seandainya pun ini kasus pembunuhan dan pemerkosa, kepentingan dia itu ya akan terakomodasi. Karena pentingan dia itu apa sih? Membela Sakarata, membela 6 terpidana kan. Seandainya pun ini pembunuhan dan pemerkosa, pelakunya bukan mereka, terakomodasi kan kepentingan. Tapi tidak bagi Bu Titin. Bu Titin tetap ingin membuktikan bahwa ini adalah laka lantas karena dia yakin betul ada di dalam kebenaran begitu. Oke, masuk ke persoalan yang pertama kali kita ungkapkan di awal. Ternyata temuan tim Sus Polri ini adalah pembunuh, bukan laka lantas. Kalau begitu gimana dong dengan saksinya? Nah, untuk menjawab itu silakan Anda simak pernyataan dari Ibu Titin berikut ini. Saya memang sudah didatangi oleh tim sus dari Mabes dan lain-lain. Karena gini, ada 3 tim. Tim sus yang pertama itu meyakini ini pembunuhan yang ada dan mereka pelakunya. Buktinya apa? Pada saat Sakarata diperiksa di Mabes, dipaksakan setelah Peggy tertangkap ya, dipaksakan peristiwa itu ada. Dan itu saya sempat bersih tegang di Polda Jabar ketika Saka diperiksa. Saya sampai nangis karena tetap dipaksakan oleh Polda Jabar, peristiwa itu ada setelah Peggy tertangkap. Gitu. Kemudian walaupun tim kedua itu yang punya keyakinan peristiwanya ada, tetapi mereka bukan pelakunya. Tapi saya tetap bersikeras, ini kecelakaan lalu lintas. Kemudian tim yang betul-betul didatangkan oleh Kapolri itu setelah saya memberikan seluruh berkas, saya presentasikan ini peristiwanya seperti apa, saya juga membuka yang sebetulnya itu harusnya menjadi novum di pengadilan. Sudah saya berikan ke tim sus yang itu timnya tim senyap. Dari situlah saya dapat informasi betul Mbak Titin, ini kecelakaan lalu lintas. Nah, jelas ya. Jadi ternyata tim Sus Polri itu dari mulai awal-awal kasus ini viral itu terbagi menjadi 3. Yang satu adalah tim Sus yang meyakini ini pembunuh dan pemerkosa dan pelakunya adalah 7 terpidana termasuk Saka Tatal. Kemudian tim Sus yang kedua yang meyakini ini pembunuh dan pemerkosa tapi pelakunya bukan 7 terpidana. Dan yang terakhir adalah tim Sus yang terbaru yang meyakini ini adalah kasus laka lantas. Jadi bagaimana dengan tim Sus yang kedua? Abaikan saja, itu anak-anak dajjal ya kan. Jadi kita akan berpedoman kepada tim Sus yang terakhir bahwasannya ini adalah laka lantas, dan ini dia sudah ngomong langsung ke Ibu Titin. Jadi kalau ada yang beredar mengatakan itu tim Sus yang dibentuk oleh Listio Sigit, Kapolri menyatakan pembunuhan berulang, jangan percaya. Kita lebih percaya pernyataan Ibu Titin bahwasannya tim Sus yang terakhir yang dibentuk oleh Kapolri ini, Mabes Polri ini adalah kecelakaan lalu lintas. Terima kasih.